Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Geografi. Di sini kami itu akan menampilkan kalian hasil dari wawancara kami dengan pedagang pasar. Tapi sebelum itu kita mau perkenalkan terlebih dahulu nih dari mulai sebelah kiri ada. Saya Lucy Gawal Prima. Saya Alisa Hikmaya. Saya Putri Sasabila. Saya Arya Satria Pratama. Saya Muhammad Gibran Sajili. Dan silahkan nonton video kami. Baik, di sini kita bersama dengan narasumber pertama, itu ada Bapak siapa? Pak Sumarno. Pak Sumarno. Oke, baik, di sini kita izin ya Pak, pengen nanya-nanya ke Bapak tentang kesehariannya gitu di pasar. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana hubungan Bapak dengan pembeli atau pedagang lain di pasar? Apa itu membuat Bapak bahagia? Ya, kalau hubungan dengan konsumennya udah biasa, udah kayak keluarga. Udah kayak baik. Ya, udah baik. Erat sekali hubungannya Pak. Ya, hubungannya erat. Yang kedua, apa harapan Bapak agar usaha Bapak itu lebih baik dan membahagiakan di kedepannya gitu? Ya, kalau usaha sekarang mah karena online harus dihapus. Karena kembalinya ke online. Orang kan pada malas ke pasar kan. Jadi orang ke pasar orang terpaksa aja. Benar. Kalau selagi masih online, udah pasar tinggal nunggu aja. Iya sih, soalnya kan orang pada mau di rumah ya Pak. Iya. Makanya tuh faktor online kembali cuma online aja. Bicara dari pemerintah mana orang yang kembali yang di atas semua. Nggak mau turun ke bawah. Kalau turun ke bawah baru ketahuan. Ini semua pasar bukan di sini aja. Mungkin nanti kalau ke pasar-pasar lain juga akan tahu kondisi pasar sebenarnya. Udah jauh 70% kurang. 70%. Kalau dulu lagi. Yang ketiga, apakah Bapak tetap merasa tenang dan bisa menerima keadaan meskipun kadang itu ada kendala dalam berdagang seperti pembeli atau barangnya itu nggak laku? Ya kalau keadaan sekarang udah nggak bisa tenang, bagaimana bisa tenang orang pembeli aja udah nggak ada, udah kurang. Yang keempat, menurut Bapak, apakah hasil penjualan sehari-hari itu mencukupi kebutuhan keluarga? Nah kalau untuk sekarang mah kurang, Kurang ya Pak. karena kondisi sekarang ini. Oke, baik. Yang kelima, apakah Bapak merasa bahagia saat menjalani aktivitas sehari-hari di pasar? Ya kalau itu udah kebutuhan dari Kebutuhan ini sehari, udah mau nggak mau harus dinikmati. Dijalani terus ya Pak? Jalani terus, cuman masa faktornya ya itu tadi keadaan. Oke, yang keenam, apakah fasilitas dan kondisi pasar ini udah membuat Bapak merasa nyaman untuk berjualan? Kalau beli pasar udah nyaman, cuman karena ya daya beli masyarakat aja udah nggak ada, boleh bilang nggak ada, Turun ya Pak? udah nggak ada. Ya. Cuma drastis. Jadi yang ke pasar orang terpaksa aja, mendadak kebutuhan pas sekolah ini mendadak, nah baru ke pasar. Lalu yang terakhir, apakah Bapak merasa waktu yang dijalani di pasar itu sehari-hari sudah seimbang dengan kebutuhan pribadi dan keluarga? Ya, belum seimbang, sekarang minus semua. Kalau untuk pasar kondisinya minus. Ganggu. Ya. Oke, baik. Sudah ya Pak, sudah terima kasih Pak. Ini udah pertanyaan terakhir juga. Oke, di sini kami memiliki narasumber pertama yang dengan Bapak siapa? Bapak Ashari. Bapak Ashari. Baik, untuk pertanyaannya yang pertama ini, bagaimana hubungan Bapak atau Ibu dengan membeli dan pedagang lain di pasar? Apakah membuat Bapak atau Ibu merasa bahagia? Selalu bahagia karena orang membeli alat-alat tulis kita kan, dagangan kita. Yang kedua, apa harapan Bapak agar hidup dan usaha berdagang bisa lebih baik dan membahagiakan di kedepannya? Maksudnya? Apa harapan Bapak nih? Oh, harapannya supaya berkembang lagi ke depannya. Tapi dengan keadaan sekarang ini memang lagi kondisinya kurang bagus. Mudah-mudahan ke depan lebih lancar lagi dan usaha maju lagi. Oke. Yang
Yang ketiga, apakah Bapak tetap merasa tenang dan bisa menerima keadaan meskipun keadaan menghadapi kendala dalam berdagang seperti sepi pembeli atau barang tidak laku? Tenang, selalu bertawakal karena ya keadaan kita ya semuanya serah kepada Allah, dan rezeki itu kan naik turun. Sekarang lagi turun, mudah-mudahan besoknya lagi naik terus. Ya, Bisa berkembang ke depannya, maju lagi. ya, baik. Yang keempat, menurut Bapak hasil penjualan sehari-hari mencukupi untuk kebutuhan keluarga atau tidak? Kalau sekarang ini dibilang nggak cukup, cukup, dibilang lebih, tapi ya untuk belanja-belanja yang lain kita nggak bisa, karena untuk biaya hidup aja bisanya sekarang ini dengan keadaan sekarang ya. Iya, baik. Karena lagi keadaan kita lagi sepi juga pengunjungnya. Yang kelima, apakah Bapak merasa bahagia dan tenang saat menjalani aktivitas sehari-hari di pasar? Bahagia selalu. Soal selalu, kita di Pak. sini kan bertemu dengan pembeli, dengan pedagang kan. Oke, yang keenam, apakah fasilitas dan kondisi pasar saat ini sudah membuat Bapak merasa nyaman atau saat berjualan? Nyaman sekali dengan keadaan pasar Cijantung ini. Yang terakhir, apakah Bapak merasa waktu yang dijalani sehari-hari di pasar sudah seimbang dengan kebutuhan pribadi dan keluarga? Seimbang. Dalam segi keuangan atau Ya dengan segi keuangan, ya insya Allah seimbang. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Ya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pedagang di pasar terjalin dengan sangat baik. Kedekatan yang dirasakan bukan hanya terbatas rekan usaha, melainkan sudah seperti keluarga yang saling mendukung satu sama lain. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat para pedagang tetap merasa nyaman dan betah beraktivitas di pasar meskipun berbagai tantangan terus muncul. Namun, dari sisi usaha, baik narasumber pertama maupun kedua, sama-sama menghadapi permasalahan yang cukup serius, yaitu semakin menurunnya jumlah pembeli akibat peralihan masyarakat ke toko online. Kondisi ini membuat pendapatan harian mereka tidak menentu dan seringkali belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Situasi ini menimbulkan rasa khawatir dan beban pikiran mengenai keberlangsungan usaha di pasar tradisional. Meski demikian, kedua narasumber tetap bertahan berjualan di pasar. Narasumber pertama berusaha menikmati pekerjaannya dengan penuh rasa syukur, sementara narasumber kedua lebih menjalaninya sebagai kebutuhan daripada kesenangan. Keduanya berharap agar pemerintah lebih memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga pedagang dapat terus bertahan di tengah persaingan usaha online serta mampu menjaga kelestarian pasar tradisional sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.